kenapa sih harus terjadi saling mencuri start untuk mendapatkan ataupun ikut mempengaruhi ketua partai itu masing-masing untuk pindah ke partai lain. Konon Caimin dipingit oleh partai politiknya, sehingga mungkin salah satu cara juga partai politik ini itu untuk memberikan warning. Peluangnya mungkin menang, karena Pak Prabowo memang dibutuhkan cawapres yang kuat di Jawa Timur. Tetapi ada juga faktor-faktor yang cukup mengganggu pikiran Gerindra, yaitu Bapak Prabowo. Halo semuanya, MGP Media kembali mempersembahkan channel Mister Puisi dan kita masih membicarakan mengenai politik di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi, karena dengan hal tersebut kalian akan membantu channel Mister Puisi untuk menciptakan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Kali ini kita mendapatkan satu berita yang sedang memanas, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin dipingit oleh partainya jelang pemilu tahun 2024. Caimin mengaku dirinya dipingit agar tidak berbicara ke publik terkait dengan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPP PKB Pak Yusuf pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023. Nah, apa sih yang menyebabkan Caimin ini sampai dipingit oleh partainya? Untuk itu kita akan bahas bersama dengan Mister Puisi. Halo Mister Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Kalau pingit memingit, wah ini baru saya dengar di kayak dalam, penganten ya? Kayak penganten. Di dalam percaturan politik di negeri ini ada saling pingit memingit. Iya, benar. Ada apa kira-kira? Kenapa kata-kata pingit ini harus terlontar oleh politikus, terutama oleh dari PKB? Tentunya ada apa-apanya. Kenapa bisa demikian? Mungkin ditakutkan Pak Caimin itu diperus orang lain, kemudian akhirnya goyah. Nah, kita lihatlah memang hari ini tokoh-tokoh PKB itu khawatir sekali. Kemudian kita banyak di berita juga bahwa kenapa sih harus terjadi saling mencuri start untuk mendapatkan ataupun ikut mempengaruhi ketua partai itu masing-masing untuk pindah ke partai lain, ataupun ada partai lain juga ingin memindahkan gerbongnya dan menitipkan juga cawapresnya ke partai-partai koalisi. Nah, itulah menyebabkan kemungkinan kehati-hatian daripada politikus, daripada tokoh-tokoh politikus dari PKB, sehingga Caimin bisa diawasi, dipingit, sehingga tidak terjadi perubahan pikiran dari Caimin itu. Berarti pada dasarnya mungkin disuruh fokus ya Mister Puisi untuk satu tujuan gitu ke depannya. Nah, sebenarnya nih Mister Puisi, dari berita-berita ini hal apa sih yang terjadi sebelumnya sampai ada berita bahwa Caimin ini akan dipingit begitu? Ini sebuah kekhawatiran tokoh-tokoh politik di PKB. Mereka juga mendengar bahwa sesungguhnya gitu loh, Pak Prabowo tuh sangat menginginkan PKB untuk tetap bergabung ke Gerindra. Tetapi ada juga keinginan juga ingin mencari cawapresnya yang mungkin lebih baik ataupun elektabilitasnya lebih tinggi dari Caimin. Karena sebuah partai politik seperti Gerindra itu ingin memenangkan Pilpres 2024.
bukan ingin hanya mengusung cawapresnya sehingga tidak ada kekuatan yang signifikan untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Ini yang dikhawatirkan oleh masing-masing capres. Kita lihat juga di Koalisi Perubahan. Kita lihat juga di PDI Perjuangan. Tidak semudah itu untuk menentukan siapa sih yang akan menjadi cawapres masing-masing. Karena setiap koalisi, setiap calon presiden ingin memenangkan Pilpres, bukan hanya sekedar mengusung. Nah, terjadilah ini masalah besar di 3 koalisi yang mengusung calon presiden, yaitu Koalisi Perubahan, dari Gerindra, dan dari Koalisi PDI Perjuangan. Makanya kalau misalnya tidak hati-hati ya mungkin menyesal kemudian tidak ada gunanya gitu loh. Makanya seperti Ibu Megawati, dia tidak sembarangan, mungkin last minute baru dia akan menentukan. Nah kemudian Pak Prabowo juga sampai hari ini sudah setahun membuat suatu kesepakatan tertulis. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Tentunya ini akan terjadi musyawarah yang sangat kuat dari hati ke hati para pemimpin partai, sehingga legowo apabila dari partainya tidak dicalonkan menjadi cawapres. Oke. Nah, Mr. Puisi tadi kan juga sudah mengatakan bahwa memang sampai detik ini pun belum ada yang menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya, begitu ya Mr. Puisi. Nah, apakah PKB juga nantinya akan mendekat ke PDI juga, Mr. Puisi? PKB memang kelihatannya Pak Muhaimin itu akan bertemu Ibu Megawati. Karena apa? Bu Megawati ya harus ketemu beberapa partai politik. Karena saat ini baru P3 ada yang ada di parlemen bersatu dengan PDI Perjuangan. Belum cukup ini untuk bisa memenangkan pemilu. Sehingga PKB pun datang ke Ibu Mega untuk bertemu. Ini salah satu cara juga daripada politikus PKB untuk memberikan warning kepada Bapak Prabowo dalam hal ini Gerindra, sehingga Pak Prabowo tidak mengusung cawapres yang lain. Nah, tentunya Pak Prabowo itu kan juga harus memikirkan, mereka juga harus mengusung, mencari cawapres yang betul-betul bisa dan tepat tepat sehingga mampu memenangkan Pilpres 2024. Demikian juga Ibu Megawati. Kalau dari Ibu Megawati dalam hal ini PT Perjuangan sendiri itu sebetulnya Pak Ganjar itu leading sekarang ya. Mereka ranking pertama bila kita bandingkan dengan 2 calon presiden lainnya. Yang dicari Ibu Mega sekarang lebih ke hal partai politiknya. Mungkin kalau mengenai cawapresnya itu cukup ditentukan oleh Ibu Megawati, selesai. Tetapi untuk mendapatkan partai politik lain yang ingin bergabung dengan Ibu Megawati tidaklah mudah. Nah, itulah diadakan pertemuan-pertemuan antara partai politik yang ada di parlemen dengan PDI Perjuangan. Ya konon juga katanya Pak Prabowo juga ingin ketemu Ibu Megawati. Sehingga kelihatannya untuk koalisi PDI dengan Gerindra rasanya cukup cair ya. Artinya tidak terlalu friksi ataupun terlalu panas. Nah, yang belum cair ini adalah koalisi perubahan dengan Gerindra dan PDI. Walaupun sudah ketemu ya Pak Ahy dengan Mbak Puan, itu belum tentu akan mempersatukan kedua partai politik ini untuk
menuju ke Pilpres 2024. Oke. Nah, Mr. Puisi, tadi kan Mr. Puisi juga sudah mengatakan bahwa ada kata-kata dipingit ini kan baru kali ini nih kita dengar dari banyaknya pembicaraan kita mengenai politik nih Mr. Puisi. Nah, sebenarnya apakah sebelumnya mungkin ada perjanjian atau sesuatu sampai akhirnya Caimin ini harus dipingit supaya tidak berkomentar mengenai politik begitu? Ya, mereka kan sebetulnya sudah ada komitmen, sudah ada perjanjian dengan Gerindra, ada kesepakatan tertulis. Nah, takutnya misalnya ada partai-partai lain membawa cawapresnya ke Gerindra. Nah, ini memungkinkan ataupun ada kekhawatiran daripada tokoh-tokoh PKB, sehingga tokoh-tokoh PKB ingin memingit Caimin sehingga tidak paling tidak ya kalau Caimin kemana-mana mesti mereka ikut semua, timnya ikut, sehingga tidak terjadi main mata. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Last minute pun itu bisa terjadi, apalagi sekarang masih jauh-jauh hari, masih 3 bulan ya. Itu menyebabkan ada kata konon Caimin dipingit oleh partai politiknya, sehingga mungkin salah satu cara juga partai politik ini itu untuk memberikan warning kepada Gerindra, sehingga Gerindra tidak berpaling dengan orang lain, kemudian Gerindra memilih cawapres lain. Nah, tentunya kalau ada cawapres yang lebih hebat, dan itu mungkin saja terjadi bahwa dengan kebesaran hati daripada Caimin beserta partai politiknya, ingin akhirnya mungkin juga akan terjadi musyawarah atau mufakat untuk Gerindra mengusung orang lain sebagai cawapresnya. Nah, Mr. Puisi, kalau seandainya terjadi nih pasangan antara Caimin dan Bapak Prabowo itu sendiri, peluang untuk menangnya gimana, Mr. Puisi? Peluangnya mungkin menang, karena Pak Prabowo memang dibutuhkan cawapres yang kuat di Jawa Timur. Tetapi ada juga faktor-faktor yang cukup mengganggu pikiran Gerindra, yaitu Bapak Prabowo, di mana Pak Caimin itu adalah ketua PKB yang basisnya memang di Jawa Timur. Tetapi Caimin itu kan ada juga tokoh-tokoh NU di Jawa Timur itu seperti Mbak Yeni Wahid, itu kan sudah tidak sama sekali berpisah mengenai ideologi politiknya sama, tetapi pengusungnya ataupun grupnya itu beda. Sehingga itu yang dikhawatirkan kalau misalnya Caimin menjadi cawapresnya, mungkin ada sebagian dari suara dari NU di Jawa Timur mungkin akan pecah, sehingga tidak memungkinkan Gerindra itu bisa menguasai Jawa Timur. Nah, sedangkan Pak Prabowo itu membutuhkan yang betul-betul murni, tokoh-tokoh NU di Jawa Timur yang betul-betul bisa merangkul semua suara yang di Jawa Timur. Nah, kemarin kan kita juga sudah sempat membahas ya Mr. Puisi mengenai pasangan ideal nih. Berarti kalau dibandingkan antara Caimin dengan Bapak Erick Thohir itu sendiri, karena kemarin pasangan ideal itu kita sandingkan Bapak Prabowo dengan Bapak Erick Thohir, lebih unggul Bapak Erick Thohir sendiri ya? Belum tentu juga, karena Pak Erick Thohir kita lihat mungkin dalam 3 bulan berikutnya ini Pak Erick Thohir akan menambah kepopularitasnya dengan dia sebagai ketua PSSI mendapat sambutan dari kaum muda milenial, di mana sepak bola di Indonesia semenjak Pak Erick Thohir menjadi ketua PSSI luar biasa pesatnya. Nah, ini menyebabkan kemungkinan mungkin dalam 1-3 bulan ini Pak Erick Thohir akan melejit ke atas elektabilitasnya. Apalagi kan anak muda ya Mr. Puisi yang lebih banyak untuk 2024 yang akan memilih. Nah, Mr. Puisi, kalau terkait mengenai dipingit ini, apakah hal dipingit ini pasti gitu Mr. Puisi akan dilakukan atau sudah? Ya itu memang ada tokoh politik mengatakan akan dipingit, tapi nyatanya belum. Ya Pak Muhaimin kan mau ketemu Pak Prabowo juga, ya kan?
kemudian ketemu Ibu Mega juga. Nah, itu kan sulit. Nggak bisa kita memingit seseorang karena memang ketemu nggak bisa dipikir. Kan per telepon juga kan bisa. Nah, kan susah sekali dipikir gitu loh. Oke, berarti sampai detik ini pun kita belum tahu ya Mr. Puisi apakah sudah dipingit atau belum begitu ya Mr. Puisi. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan untuk teman-teman di rumah itu dia pembahasan kita kali ini mengenai ada apa sih Caimin ini sampai dipingit dan sudah dijelaskan oleh Mr. Puisi. Dan nantinya kedepannya kita tidak hanya akan membahas mengenai politik, tapi kedepannya kita akan banyak membahas mengenai hal yang lainnya, mungkin seperti pariwisata, ekonomi, seni dan budaya dan banyak lagi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.